Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 11 MIPA 1, 2, dan 3. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu. Semoga dimanapun kalian berada dalam kondisi semangat dan sehat untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk teman-teman yang belum klik daftar hadir di Moodle, segera klik dulu ya, karena daftar hadir juga sebagai salah satu penilaian teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini kita masih masuk ke bab trigonometri, tetapi subbahasan yang baru yaitu trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X minus alfa. Nah, apakah manfaat dari mempelajari materi hari ini? Jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari sesuatu, alangkah baiknya untuk memahami sebetulnya apa sih manfaat materi yang teman-teman pelajari. Nah, untuk materi kali ini, salah satu manfaatnya yaitu untuk mempermudah teman-teman menyelesaikan persamaan trigonometri. Pada bab-bab sebelumnya, maksud Ibu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman kan sudah mendapatkan materi persamaan trigonometri ya. Tapi ada bentuk persamaan trigonometri yang cukup panjang penyelesaiannya kalau menggunakan cara seperti biasa. Bagaimanakah menemukan bentuk yang kira-kira ini bisa ketemu nih penyelesaiannya? Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari akan sangat membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X. Selamat memperhatikan materi ya teman-teman. Kita masuk ke materi. Bagaimana ya kalau mau merubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X minus alfa? Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus tersebut akan kita pakai juga pada materi ini. Ibu ingatkan kembali ya, untuk cos X minus alfa, rumus selisih dua sudut cos, yaitu cos X dikali cos alfa ditambah sin X dikali sin alfa. Nah, ini akan kita gunakan. Yang kedua, tujuan utama kita adalah bagaimana bisa mencari A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X minus alfa ya. Tujuan utama kita adalah mendapatkan bentuk yang ini. Nah, coba teman-teman perhatikan yang Ibu garis bawahi. Cos X minus alfa sama seperti bentuk yang ini ya, bentuk dari selisih dua sudut untuk cos. Berarti kita bisa mengubah bentuknya menjadi A cos X plus B sin X tetap sama dengan K dikali cos X dikali cos alfa ditambah K dikali sin X dikali sin alfa, maka kita dapatkan bentuk yang baru. Yang selanjutnya, teman-teman coba perhatikan yang Ibu beri warna merah. A, B, K cos alfa, K sin alfa. Bu, ini kok tiba-tiba jadi K cos alfa, Bu? Iya, ini kan perkalian ya teman-teman ya. Jadi boleh dong kalau Ibu balik menjadi K cos alfa dikali cos X, boleh kan ya? Ini juga sama, K sin alfa dikali sin X. Nah, untuk apa? Untuk kita ubah K cos alfa ini A, K sin alfa ini B ya. Jadi sudah Ibu merahkan jadi A dikali cos X, K cos alfa dikali cos X. Paham kan ya? Baik, maka tadi kita dapat A-nya sama dengan K cos alfa dan B-nya sama dengan K sin alfa. Coba kita lihat lagi slide sebelumnya. Di sini, K cos alfa itu sama dengan A, K sin alfa sama dengan B. Jadi Ibu pisahkan, Ibu tulis seperti ini untuk mempermudah. Yang selanjutnya, kalau kita buat B per A, itu berarti B kan K sin alfa ya. A-nya K cos alfa. Sin alfa per cos alfa itu sama dengan apa? Iya betul, sama dengan tangen alfa. Jadi B per A itu sama dengan tangen alfa. Oke, di notes dulu ya. Nanti teman-teman akan tahu manfaatnya apa sih ini Bu dimerah-merahin kayak gini.
Yang selanjutnya, kalau Ibu buat menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti gimana bentuknya? Di sini ya, A kuadratnya K cos alfa kuadrat ditambah B kuadratnya K sin alfa kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan lalu kita tambah, dapatkan bentuk K kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ya, Ibu lupa tuliskan ya. Coba dibuktikan sendiri, ini hanya dijumlahkan K cos alfa kuadrat ditambah K sin alfa kuadrat. Dijumlahkan, nanti dapat bentuk K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini hanya difaktorkan saja K-nya ya. Jelas ya. Selanjutnya, maka, nah teman-teman ingat lagi, ini banyak yang harus teman-teman ingat. Kalau cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu adalah 1 ya. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka K kuadrat dikali 1 adalah K kuadrat. Sekarang kita dapat juga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Yang selanjutnya, kalau K-nya kuadrat, berarti agar tidak kuadrat kita ubah menjadi bentuk akar. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, jadi apakah kesimpulannya? Yang pertama, bentuk A cos X ditambah B sin X itu sama dengan K cos X minus alfa. Jadi bentuk yang ada di ruas kiri ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang ada di ruas kanan. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita dapatkan kalau A ini sama dengan K cos alfa dan B ini sama dengan K sin alfa. Oh ya, teman-teman harus diperhatikan ya, kalau A ini adalah koefisien dari cos X dan B ini adalah koefisien dari sin X ya, jangan terbalik. Jangan B untuk cos dan A untuk sin, itu tidak bisa. Karena apa? Karena di sini kita kan butuh tangen alfa sama dengan B per A. Kalau B dan A-nya terbalik, otomatis nanti nilainya menjadi salah ya, nilai tangen alfanya. Oke, selanjutnya, Ibu, ini K cos alfa. K-nya dapat dari mana? K-nya bisa kita dapatkan dengan dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, Bu, alfanya ini kita bisa dapatkan dari mana? Alfanya bisa kita dapatkan dari tangen alfa sama dengan B per A. Nanti kalau sudah ada nilai tangen alfanya, maka kita bisa tahu ya alfanya itu berapa. Karena teman-teman pasti sudah ingat bentuk-bentuk sudut-sudut istimewa, nilai-nilai trigonometri dari sudut istimewa. Seperti itu kesimpulannya. Jadi yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai terbalik antara A dan B. Kemudian untuk mencari K dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, dan untuk cari alfanya menggunakan tangen alfa sama dengan B per A gitu. Jadi B dan A-nya nggak boleh kebalik. Sebelum masuk ke contoh soal, ada yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk mencari alfa ini teman-teman harus perhatikan. Tangen alfa tadi kan kita sudah dapat ya, B per A. Dan kita tahu ketika ingin mencari tangen dari alfa, itu bisa kita lihat dari sisi depan dan sisi samping dari alfa. Maka B ini sama dengan sisi depannya, dan alfa ini sama dengan sisi sampingnya. Oke, perhatikan untuk kuadran 1. Sisi depannya adalah ini ya, Y. Sisi sampingnya, X di sini, X, Y. Keduanya positif. Maka sini positif, positif. Ya, ini sudah jelas ya, tadi Ibu sudah ingatkan kalau A itu koefisien cos X dan B itu koefisien sin X. Untuk di kuadran 2, di sini min X, Y ya, min X, Y. Maka sisi depannya yang ini, sisi sampingnya ini, jadi A-nya negatif, B-nya positif. Di kuadran 3, minus X, minus Y, berarti sisi depan dan sisi sampingnya keduanya sama-sama negatif. Dan di kuadran 3, positif, negatif. X-nya positif, Y-nya negatif ya, sisi depan dibagi sisi samping. Oke, sisi depannya adalah di sini, min Y, atau sini ya, sisi depan minus Y atau B, berarti B-nya negatif dan A-nya positif karena X-nya positif.
Bu, ini untuk apa sih Bu? Saya nggak paham. Nanti kalian akan melihat manfaat dari memperhatikan bagian slide ini ya untuk mengerjakan soal. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, ini contoh yang paling sederhana. Ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk K cos X minus alpha. Yang pertama, di sini ada akar 3 cos X ditambah sin X dan minus akar 3 cos X minus sin X. Nah, teman-teman, contoh ini adalah bagaimana merubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X minus alpha. Untuk yang pertama dulu, untuk akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan K cos X minus alpha ya, yang mau kita ubah bentuknya seperti ini. Berarti langkah pertama adalah lihat dulu A-nya berapa. Oh, A cos X berarti A-nya akar 3. B-nya berapa? B sin X. Di sini koefisiennya 1, maka B-nya 1. Selanjutnya, cari deh K-nya. K-nya tadi bagaimana cara mencarinya? Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi akar dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, maka kita dapatkan hasilnya akar 4 sama dengan 2. Jadi K-nya 2. Selanjutnya, kita butuh mencari apa lagi? Cari alfa. Alfanya bagaimana tadi mencarinya? Tangen alfa itu B per A. B-nya adalah 1 ya, dan A-nya akar 3, maka alfanya di kuadrat 1. Loh, kok di kuadrat 1, Bu? Iya, karena tadi sisi depannya positif, sisi sampingnya positif, maka dia di kuadrat 1 ya, berdasarkan tabel yang telah Ibu tayangkan sebelumnya. Jadi alfanya di kuadrat 1. Berapa? 1 per akar 3 kalau kita rasionalkan menjadi akar 3 per 3. Berapakah alfa? Tangan alfa akar 3 per 3, alfanya itu berapa kira-kira? Arcas dari tangan alfanya. Maka kita dapat alfanya adalah 30 derajat. Karena tangan 30 derajat adalah akar 3 per 3 ya. Gitu. Selanjutnya, oh ya, berarti sekarang kita bisa mengubah bentuknya akar 3 cos X plus sin X. Itu bisa kita ubah menjadi 2 cos X minus 30 derajat. K-nya 2 dan X-nya, alfanya 30 derajat. Itu ya. Contoh yang kedua juga serupa caranya. Kita tentukan dulu A dan B-nya ada dicoret. Lihat ya, masih A-nya minus akar 3, B-nya minus 1. Tuh. Udah dapat di sini. Bu, kok B-nya minus 1, Bu? Iya, ingat tadi perjanjian bentuk awalnya adalah A cos X ditambah B sin X. Berarti kalau di sini negatif, berarti dia termasuk koefisiennya ya, negatif 1 gitu. Masuk ke koefisien. Kemudian cari K. Cari K. K-nya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dapat sama ya, 2, karena negatif akar 3 dikuadratkan adalah 3 ditambah negatif 1 dikuadratkan 1. 3 tambah 1 akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya untuk alfanya. Tangan alfa B per A. Nah ini teman-teman harus perhatikan nih. B-nya berapa? Negatif 1. A-nya berapa? Negatif akar 3. Ingat tadi di tabel tadi, kalau sisi depannya negatif, sisi sampingnya negatif, dia ada di kuadran berapa? Negatif min X, minnya itu di kuadran berapa? Iya, di kuadran 3 gitu. Jadi teman-teman, kalau misalkan ini Ibu sama denganin kan jadi sama dengan 1 per akar 3 ya. 1 per akar 3. Nah, sama dong hasilnya dengan contoh yang pertama tadi. Berarti harusnya alfanya 30 derajat dong, tapi bukan. Karena kita harus memperhatikan B dan A-nya ini ada di mana gitu ya. Oke ya, sekarang sudah paham ya manfaat slide sebelumnya itu untuk apa sih Bu maksudnya tabel positif negatif ini? Untuk melihat ini. Kalau B dan A-nya negatif, berarti dia ada di kuadran 3. Meskipun hasilnya sepertinya ini ada di kuadran 1 ya gitu, tapi yang diambil adalah di kuadran 3. Maka kita dapatkan alfanya 210 karena ini kalau dirasionalkan menjadi akar 3 per 3, karena tangan alfa sama dengan akar 3 per 3 di kuadran 3 adalah alfanya 210 derajat gitu. Jadi sekarang bentuk
negatif akar 3 cos X min sin X sama dengan K-nya 2 cos X minus alfanya 210 derajat. Mudah kan ya cara merubah. Contoh selanjutnya, ubahlah bentuk 4 cos X minus 4 cos X minus 60 menjadi bentuk K cos X minus alfa. Loh Bu, kok di sini cos Bu? Harusnya kan A cos X min plus B sin X ya. Tapi kok di sini cos. Nah, bagaimana teman-teman caranya? Teman-teman coba ingat deh. Di sini lihat ya, ada bentuk cos X minus 60. Berarti di sini adalah selisih dua sudut dari cos ya. Ingat bentuknya, cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Nah, kalau begitu harus dirubah dulu bentuknya. Yang ini kita ubah ya menjadi 4 dikali cos X dikali cos 60 ditambah sin X kali sin 60 sesuai dengan ini rumus selisih dua sudut untuk cos. Maka kita dapatkan 4 cos X minus 4 dikali cos X dikali 1/2 karena nilai dari cos 60 adalah 1/2 ditambah sin X dikali 1/2 akar 3 karena sin 60 adalah 1/2 akar 3. Ini aljabar biasa, kita selesaikan, maka didapatkan bentuknya 4 cos X min 2 cos X menjadi 2 cos X minus 2 akar 3 sin X. Oh begitu, iya begitu. Jadi sekarang kita sudah punya bentuknya A cos X plus B sin X. Oh ya, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, barulah bisa kita ubah menjadi K cos X minus alpha. Oke, maka bisa kita rubah bentuknya 2 cos X minus 2 akar 3 sin X sama dengan K cos X minus alpha. Seperti contoh sebelumnya, lihat A-nya 2 dan B-nya negatif 2 akar 3 ya, sesuai bentuknya. Maka pertama kita cari dulu K-nya. K itu dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita dapatkan K-nya sama dengan 4. Yang selanjutnya kita cari alfanya. Tangan alfa sama dengan B per A. B-nya minus 2 akar 3 dan A-nya 2. Maka kita dapatkan bentuknya minus akar 3. Nah teman-teman cek dulu nih, ini di kuadran berapa ya kira-kira. Coba kalau B-nya negatif dan A-nya positif, dia itu ada di kuadran 4 berdasarkan tabel yang tadi sudah ibu tayangkan. Maka berapakah nilai tangan alfa sama dengan akar 3 yang ada di kuadran 4 minus akar 3 ya, yang ada di kuadran 4, maka kita dapatkan alfanya 300 derajat. Jadi 2 cos X minus 2 akar 3 sin X sama dengan K-nya 4 cos X minus alfanya 300 gitu. Jadi teman-teman di sini hanya diberikan tantangan bagaimana caranya merubah bentuk ini menjadi bentuk standar, baru diubah menjadi K cos X minus alpha, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh terakhir, contoh pada persamaan trigonometri. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, salah satu manfaat adanya materi ini untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Tentukan hitungan penyelesaian dari persamaan trigonometri dengan X-nya itu di antara 0 sampai 360 derajat. Di sini persamaan trigonometrinya akar 3 sin X minus 3 cos X sama dengan akar 3. Nah, kalau kita menyelesaikan ini dengan konsep yang sebelumnya teman-teman pelajari, berarti salah satu akar 3 ini bisa kita ubah menjadi tangan ya. Nah, tangan ini kan dari sin alfa per cos alfa. Jadi nanti muncullah sin alfa cos alfa, akhirnya ada yang bisa dicoret. Nanti semuanya berubah, mau kita arahkan menjadi sin semua kah atau cos semua kah di situ ya. Tapi kan cukup panjang prosesnya. Tapi dengan adanya materi hari ini, teman-teman hanya tinggal mencari K dan alfanya saja gitu untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mengubah bentuknya. Oke, sekarang
kita lihat ya bentuknya akar 3 sin X minus 3 cos X. Ini dibalik, jangan lupa teman-teman. Kalau koefisien dari cos X adalah A ya, minus 3 jangan terbalik. Dan koefisien dari sin X itu adalah B, yaitu akar 3. Di sini sengaja ibu balik untuk memperlihatkan ke teman-teman agar lebih hati-hati ya ketika menentukan A dan B-nya. Maka K-nya itu bagaimana mencarinya? K itu dari A kuadrat ditambah B kuadrat minus 3 kuadrat ya, 9 ditambah 3 sama dengan akar 12, atau bisa kita ubah menjadi 2 akar 3. Sekarang alfanya, kira-kira bagaimana alfanya teman-teman? Alfanya yaitu kan tangan alfa sama dengan B per A, akar 3 per minus 3. Oke, di sini kurang, ini harusnya arkes tangan, harusnya di depannya ada ARC, tangan akar 3 per negatif 3, karena yang mau kita cari adalah alfanya, bukan nilai tangan alfa. Oke, jadi kalau tangan alfa sama dengan akar 3 per minus 3, nah di sini coba cek dulu dia di kuadran berapa. Akar 3-nya positif, minus 3-nya negatif. Berarti dia ada di kuadran 4 berdasarkan tabel ya yang tadi sudah ibu tunjukkan. Maka sekarang kalau di kuadran 4, akar 3 per 3 ini berapa alfanya? Oh, berarti 150 derajat gitu ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita ubah bentuknya menjadi K cos X minus alfa, K-nya 2 akar 3, cos X minus alfanya 150 derajat. Bu, ngapain sih Bu dirubah-rubah bentuknya? Karena teman-teman nggak bisa langsung menyelesaikan persamaan trigonometri kalau di sini ada sin, ada cos, ya kan? Jadi semua harus dirubah dulu. Karena ini sudah dirubah menjadi cos, maka bisa kita selesaikan menggunakan konsep yang sama seperti yang sudah kalian pelajari. Oke, sekarang berarti kita punya ya bentuknya 2 akar 3 cos X minus 150 derajat sama dengan akar 3. Akar 3-nya dari mana? Dari soal ya, karena kita hanya merubah ruas kirinya saja, maka ruas kanannya tidak berubah. Oke, kalau begitu, cos X minus 150 derajat sama dengan akar 3 per 2 akar 3 ya dari sini. Berarti sama dengan akar 3-nya kita bagi menjadi 1 per 2. Berapakah nilai cos alfa sama dengan 1 per 2? Alfanya berapa? 60 derajat. Oke, berarti cos X minus 150 derajat sama dengan cos 60 derajat. Di sini, teman-teman coba deh lihat bentuk ini. Ingat, kalau ada bentuk cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya ini. Jadi harus kita ubah dulu menjadi cos X sama dengan ya. Jadi cos X sama dengan cos 60 derajat. Di sini menjadi positif ya, cos 150 derajat, jadi cos X sama dengan cos 210 derajat. Yang selanjutnya, di sini ketika kita sudah dapat bentuk cos X sama dengan cos alfa, maka bisa pakai penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua. X yang pertama dari alfa ditambah 360 dikali konstanta ya, ketetapan konstanta. Alfanya tadi kita dapatkan 210 ditambah K dikali 360 derajat. Coba kira-kira kalau ada di interval 0 sampai 360 derajat, berapa K yang memenuhi? Kalau negatif nggak mungkin memenuhi ya, karena menjadi misalkan negatif 1. Negatif 360 derajat ditambah 210 masih negatif. Sedangkan di sini intervalnya dari 0 sampai 360, berarti yang memenuhi adalah ketika K-nya 0. Ketika K-nya 0, maka 210 ditambah 0, 210. Bu, kalau K-nya 1 tidak memenuhi. 1 kali 360 ditambah 210 lebih dari 360, jadi dia tidak memenuhi. Yang selanjutnya untuk yang kedua, X sama dengan minus alfa. Alfanya 210 ya, dari sini penyelesaian kedua ditambah K dikali 360. Berarti berapa K yang memenuhi? Kalau negatif nggak mungkin, nanti negatifnya semakin besar. Kalau 0 berarti di sini masih negatif, minus 10 ditambah 0. Berarti K-nya 1. Coba negatif 210 ditambah 1 kali 360, 360. Berarti kan 360 dikurangi 210 ya.
itu 150 gitu. Berarti memenuhi. Kalau K-nya 2, K-nya 2 udah 720 ditambah negatif 210, tidak memenuhi. Jadi hanya ini saja penyelesaiannya. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 150 derajat dan 200. Ibu coba mempersingkat langkah pengerjaannya ya, merangkum bagaimana sih cara menyelesaikannya. Pertama, bentuk awal ini kita ubah menjadi bentuk K cos X minus alpha. Kalau sudah diselesaikan menggunakan konsep penyelesaian persamaan trigonometri seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya gitu ya. Jadi di sini tantangannya adalah mengubah bentuk, bagaimana semuanya hanya sin X atau cos X. Begitu ya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung materi. Materi hari ini sangat sedikit ya. Ibu harap teman-teman bisa memahami. Namun apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau via chat ke ibu ya. Jadi ada beberapa informasi. Yang pertama, kerjakan tugas mandiri dan tambahkan 3 soal beserta jawabannya. Teman-teman boleh mencari soal-soal yang sudah ada, tapi syaratnya teman-teman harus memahami apa yang kalian tulis ya. Dan ibu ingatkan kembali kalau tugas mandiri ini adalah salah satu bagian dari nilai keterampilan teman-teman. Jadi hasil yang kalian dapatkan di nilai keterampilan itu ya bagaimana kalian mengerjakan tugas mandiri ya, tugas diskusi mandiri ini. Yang selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan perhatikan durasinya karena banyak juga nih yang terlambat submit, waktunya sudah habis gitu ya. Yang selanjutnya, apabila ada kesulitan unggah foto diskusi mandiri, teman-teman bisa kirimkan ke email ibu. Emailnya indrianiamini.work@gmail.com. Oh ya, ibu lupa ada satu informasi terakhir yang juga penting. Jadi hari ini ibu akan mengadakan remedial untuk yang nilai keterampilannya kurang dan nama-namanya nanti akan dilampirkan ya di grup. Jadi teman-teman nanti yang nama-namanya tertera untuk mengerjakan remedial bentuknya adalah penugasan, nanti instruksinya akan ibu sampaikan ya di grup. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman pada pembelajaran hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan dan jangan lupa untuk kerjakan ya kuisnya. Oke, sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.